Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi martir-martir Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Katekismus Gereja Katolik nomor 2472 mewajibkan kita untuk bermartiria, menjadi saksi-saksi Injil Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita dipanggil untuk menjadi martir-martir Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Martir yang berarti memberi kesaksian. Berarti kita diwajibkan dan memiliki tanggung jawab sebagai umat Katolik dengan menerima baptisan dan krisma, memberi kesaksian tentang kebenaran iman, tentang Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah mandat yang kita terima melalui baptisan dan sakramen krisma yang kita terima. Kemartiran sejatinya adalah ketangguhan iman. Iman yang kokoh ketika mengalami berbagai macam penderitaan akibat bencana mungkin, masalah hidup, atau penganiayaan, atau pengancaman-ancaman yang senantiasa datang pada diri kita. Kita bercermin dalam bacaan pertama tentang Daniel yang senantiasa tetap kokoh dalam imannya kepada Allah yang senantiasa pasti akan menolong. Demikian pula kita diharapkan memiliki jiwa kemartiran yang seperti demikian, kokoh dalam iman, untuk senantiasa memberi kesaksian di dalam hidup menggereja kita, di mana kita senantiasa memberi kesaksian tentang kebenaran iman itu, sekalipun kita senantiasa berada di dalam persoalan-persoalan hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kemartiran yang senantiasa dituntut kepada kita berarti kita perlu senantiasa juga membekali diri kita, sebab kesaksian itu senantiasa membutuhkan penjelasan dari kita dalam kata, sikap, dan perbuatan. Kita mesti memberikan kesaksian iman itu secara logis dan benar dalam kata, sikap, dan perbuatan. Dalam kata tentunya kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Itu berarti kita memberi kesaksian iman kita melalui diskusi untuk menjelaskan iman kita. Dan itulah yang diminta kepada kita, bahwa kita memiliki kekayaan iman yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak akan beralih ke iman yang lain ketika kita tidak mampu menjelaskan iman kita. Tentang misteri kekayaan Allah Tritunggal, Ekaristi, Injil yang ada di dalamnya, sungguh semuanya itu adalah kekayaan yang luar biasa. Dan apabila kita mampu menjelaskan secara gamblang kepada orang lain, niscaya justru mereka yang akan terpikat oleh kita. Dengan demikian, kesaksian iman yang senantiasa kita bawa melalui ungkapan kata-kata yang menjelaskan secara logis dan benar, itu pun memiliki daya tarik. Dan tentunya kita menghidupi dalam perbuatan dan sikap kita pula, sehingga orang bisa melek akan kebenaran iman yang kita bawa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka sebagai seorang Katolik, janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus dan kekayaan iman Gereja Katolik kita. Dengan demikian, apa yang akan menjadi janji Tuhan pada akhir kesudahannya, kita pun boleh mencecap kebahagiaan itu, memandang wajah Allah, di mana Dia berkata, bangkitlah dan angkatlah wajahmu. Kita bisa saling bertatap muka dengan Tuhan Sang Juru Selamat kita, di mana kita senantiasa memberi kesaksian tentang Dia.